Baik. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana, Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya, sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa, pasti ingin menyatu keduanya, karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Ya, mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama, saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya, larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. 3, larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan, menebar hoax, hoax. Hoax. Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian nggak? Iya, coba tuh, 3-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat, kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana, ribut di mana-mana, saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh, hampir tiap hari, kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka deh tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa nggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa diantara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam, yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4, menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK, gelap, pulang lunglai, padahal matahari terang tapi badan jadi gelap gitu kan? Mata gelap, selera nggak ada, ya? Baik. Tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah, sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan, tenang gitu. 5, larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya. Awas, hati-hati. Sekarang kejadian juga, baru orang bikin status, bikin komen, dicek aja belum. Banyak terjadi gitu kan sekarang.
Selanjutnya, larangan mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih, nggak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustad. Kesalahan ustad Ali Hidayat. Nggak ada kerjaan. Kalau mau dicari pasti akan ketemu, dan banyak lagi yang belum ketemu, pasti akan ada. Ya, guru itu kalau salah itu wajar, tapi murid yang mencari kesalahan-kesalahan guru itu yang tidak wajar. Ya sederhana, kalau saya sih, saya objektif aja, kalau salah tinggalkan dan beritahu saya dulu. Kalau itu memang benar, nanti saya koreksi, supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai, maka saya akan sampaikan kepada Anda supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya, padahal dampaknya besar. Larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Ini saya agak khawatir, ini 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih deh ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Ya, kemudian selanjutnya, hukum sedekah bagi kerabat. Hukum sedekah bagi kerabat, khususnya kerabat dekat. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya yang muncul dari kemuliaan sedekah. Masya Allah, indah sekali. Anda nggak tahu kapan Anda wafat. Ketika Anda wafat, tiba-tiba anak paman yang Anda santuni dulu sekarang jadi direktur. Anak Anda diangkat kemudian. Ya, anak bibi yang dulu Anda cuman bayari SPP-nya, tiba-tiba Masya Allah sekarang jadi punya kedudukan. Tiba-tiba Anda yang wafat, anak Anda dirawat oleh dia. Banyak terjadi. Nah, itu diantara fungsi sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Apakah harus selalu dengan uang? Belum tentu. Nanti kita akan lihat rumusnya saat masuk kepada ayat-ayatnya. Yang terakhir 10. Nah, ini. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendapati kehidupan rumah tangga yang harmonis? Dari surah ini.